Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 509 tampilan arogan. Hu Haifan sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara yang dalam, metode yang disebut metode kultivasi tubuh kaku murni sangat rumit, bahan yang dibutuhkan sangat banyak dan luas, dan persyaratan untuk fisik alami manusia tinggi, dan keseluruhan prosesnya sangat lama. Untuk dapat berkultivasi sampai tingkat yang kecil, saya khawatir dia setidaknya berumur 100 tahun lebih. Menurut kata-kata kepala Hu, itu berarti kamu belum berkultivasi di Huaxia. Tokugawa memegangi kepalanya dengan bangga dan melirik orang-orang di sekitarnya, dan melihat semua anggota Departemen Intelijen Militer, kecuali Hu Haifan dan para veteran lainnya yang berusia 50-an dan 60-an, pada dasarnya mereka berusia sekitar 20-an dan 30-an. Hu Haifan berkata dengan wajah cemberut, setidaknya di Departemen Intelijen Militer kita, tidak ada yang berhasil. Ini tidak memalukan. Jadi dia secara alami mengakuinya dengan terus terang. Seni mendalam Tao sangat luar biasa dan kompleks, menjangkau jauh dan terpencil. Itu bukan yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Banyak esensi seni mendalam Tao telah hilang dalam sungai yang panjang selama bertahun-tahun. Terutama orang Jurchen yang memasuki celah. Setelah berdirinya dinasti Qing, orang Han Taoisme dikontrol dengan ketat, dan perkembangan Taoisme menurun. Setelah Perang Candu, negara menjadi lemah dan pemikiran Barat menyerbu, dan Taoisme hampir hancur. Oleh karena itu, Taoisme yang ada di Tiongkok saat ini hanyalah formalitas belaka, dan sangat sedikit orang yang benar-benar memahami Taoisme dan pencerahan. Inilah mengapa Departemen Intelijen Militer berkembang hingga sekarang, dan jumlah anggotanya hanya lebih dari 100. Meskipun Xuanzu adalah bagian dari budaya tradisional Tiongkok, hanya ada sedikit orang yang dapat berhubungan dan mempelajarinya sekarang. Departemen Intelijen Militer telah didirikan selama bertahun-tahun, didedikasikan untuk mewarisi budaya Tao tradisional Tiongkok dan membina elit khusus yang dibutuhkan oleh negara. Namun, bagaimanapun, telah berkembang perlahan karena kurangnya informasi dan bakat fisik, temperamen, kebaikan dan kejahatan orang-orang modern. Meskipun mereka menghabiskan waktu puluhan tahun mencari banyak buku aneh dan buku kuno di gudang rahasia No. 1, mereka tidak dapat mempelajarinya secara menyeluruh, namun tetap gagal mempromosikan metafisika lagi. Dan teori yang sangat maju tentang kultivasi tubuh manusia dalam seni yang mendalam seperti tubuh murni Zigang, apalagi berlatih, banyak orang belum pernah mendengarnya, jadi memang tidak ada seorang pun di Departemen Intelijen Militer yang dapat mempraktikkannya. Adapun Hu Haifan, kepala suku No. 1 dan 2 kepala suku No. 2 dan 3 lainnya, mereka telah melakukan beberapa penelitian tentang buku-buku yang mencatat tubuh yang paling kaku, tetapi semuanya dangkal dan hanya mengetahui apa konsep tubuh yang paling kaku itu. Bagaimanapun, itu semua, buku aneh dan buku kuno itu terlalu sulit untuk dipahami, bahkan jika Anda meminta profesor sains kuno paling terkenal di China untuk meneliti dan menerjemahkan buku ini, Anda hanya tahu satu, bukan yang lain. Lin Yu mengerutkan kening. Mendengarkan kata-kata Tokugawa Nasin dan Hu Haifan, dia tidak bisa tidak memikirkan Ling Xiao yang pernah bertarung sebelumnya, dan hatinya sedikit gemetar. Tidak ada departemen seperti Departemen Intelijen Militer yang telah menguasai begitu banyak buku aneh dan buku kuno. Orang bisa menjadi tubuh yang sangat kaku dan murni, tetapi Ling Xiao telah menjadi master di usia muda, yang sungguh luar biasa. Tapi untungnya, Lin Yu memegang sebuah buku kuno yang mencatat tubuh murni Zigang, dan pada dasarnya dia telah memahaminya secara menyeluruh, dan melihat Ling Xiao lagi, dia tidak terlalu takut. Tidak ada seorang pun di Departemen Intelijen Militer yang bisa dilatih, jadi bagaimana dengan seluruh China? Entah kenapa,
Tokugawa Changxin tiba-tiba menjadi sombong saat mendengar perkataan Hu Haifan. Nada pidatonya penuh kemenangan. Direktur Hu, sebagai Kepala Departemen Intelijen Militer, mengawasi seluruh China. Jika seseorang berlatih hanya, kamu tidak boleh bodoh. Sejauh yang diketahui oleh Departemen Intelijen Militer kita, sejauh ini tidak ada seorang pun di China yang berlatih. Hu Haifan berkata dengan wajah tenang. Departemen Intelijen Militer mereka mengetahui semua ahli seni mendalam Tiongkok yang tersebar di antara orang-orang. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka mengenal semuanya, tetapi mereka tahu sebagian besar dari mereka. Tubuh murni. Yah, itu benar. Ini juga menunjukkan bahwa plagiarisme adalah plagiarisme. Memang sulit untuk menyadari apa yang Anda pelajari dari orang lain dalam penggunaan yang sebenarnya. Tokugawa Naganobu berkata sambil tersenyum, suaranya terdengar halus, tapi penuh ejekan. Tuan Tokugawa, tolong bicara dengan hormat. Hu Haifan mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, tak seorang pun di China yang mempraktikkannya. Itu tidak berarti bahwa teori pikiran kita disalin. Lin Yu tampaknya telah melihat maksud hati Tokugawa Nasin, mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Tokugawa, menurut maksud Anda, seseorang di negara Anda telah melatihnya. Tubuh. Tidak buruk. Tokugawa Naganobu berkata dengan suara nyaring, alisnya penuh dengan ekspresi mendominasi, seolah-olah dia telah melupakan rasa malu yang disebabkan oleh pedang pertama dari timur, dan sekali lagi mengembalikan jenis kesombongan yang arogan. Tapi begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba merasa salah, kulitnya berubah, dan dia berkata, tubuh apa yang paling kaku? Aku berkata, kamu adalah plagiarisme. Dalam Sintoisme kerajaan matahari terbit kita, ini disebut kematian Ekaristi, dan kerajaan matahari terbit kita telah melakukan upaya tak henti-hentinya untuk mempelajarinya, dan seseorang telah melatih Ekaristi. Setelah berbicara, dia menatap semua orang di seluruh tempat dengan senyuman, ekspresinya cukup menghargai diri sendiri. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan hatinya sangat terkejut, dia benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang di negara ini akan mempraktikkan Ekaristi kematian. Lin Yu tidak dapat membantu menyapu sekitar Tokugawa Changxin. Dia baru berusia 60 tahun ketika dia melihatnya, dan dia tidak percaya bahwa dia akan sukses sebesar itu. Untuk mengenang nenek moyangnya, hampir semua teori kultivasi dari Ekaristi yang meninggal, disalin dari tubuh murni yang kaku. Dalam seni mendalam Tiongkok metode kultivasi juga sangat keras dan sulit, dan waktunya juga sangat lama. Jadi dalam waktu sesingkat itu, dia mengetahui bahwa Huaxia dan Waguo telah mempraktikkan teknik misterius semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Lagi pula, kedua orang ini tidak terlalu tua, dan mereka berdua orang jahat. Tuan Tokugawa, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah mempraktikkan apa yang Anda sebut, Ekaristi kelahiran kembali, di negara Jepang? Hu Haifan dan petinggi Mi lainnya juga kaget dan kaget, prestasi yang belum diraih Mi dan seluruh China begitu mudah diraih oleh rakyat Jepang. Jika ini masalahnya, itu berarti bahwa situasi militer telah kehilangan langkah besar ke SWOT Master League dalam proses pengembangan, dan celah ini dapat dikatakan tidak mungkin untuk diperbaiki sama sekali, dan itu hanya akan meningkat. Ini berarti Departemen Intelijen Militer mungkin benar-benar ditekan oleh SWOT Master League di masa depan. Bukan saya. Tokugawa Naganobu tersenyum dan melambaikan tangannya, dan menghela nafas. Saya orang tua yang buruk, jadi bagaimana saya masih punya waktu dan energi untuk berlatih teknik canggih seperti itu? Saya memiliki bakat untuk aspek ini. Magang, Hattori. Begitu kata-kata itu keluar, Hattori berdiri sangat sesuai dengan tuannya, kepalanya terangkat tinggi, seperti ayam jago yang menang, meluapkan rasa bangga dari dalam keluar. Lin Yu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melirik ke Departemen Layanan, bingung. Jika Tokugawa Naganobu dilatih, dia masih bisa mempercayainya,
Tetapi Hattori ini tampaknya berusia 30-an, dan meskipun dia tidak vulgar dalam hal keterampilan saja, itu tidak terlalu luar biasa. Lagi pula, beberapa yang pertama ketika Tian berada di rumah sakit, Lin Yu bertarung sebentar dengannya sekali. Namun, Lin Yu hanya skeptis dan tidak berani berspekulasi, tetapi, Ling Xiao, yang juga telah dilatih untuk menjadi tubuh murni, tampaknya tidak lebih dari usia yang sama dengan Hattori. Lin Yu tidak bisa menahan nafas, dan dia tidak bisa menahan perasaan frustrasi. Dia telah mengembangkan tubuh yang sempurna di usia muda di usia 30-an, dan dia telah mewarisi semua kemampuan dan pengalaman nenek moyangnya, dan sekarang dia masih belum mencapai apa-apa. Beberapa terlalu tidak masuk akal. Jadi dia diam-diam menemukan sebuah ide, dan setelah kembali, dia juga harus mulai berlatih tubuh yang paling kaku. Tuan Tokugawa, apakah maksud Anda Tuan Hattori sudah berlatih tubuh yang sangat kaku di usia muda? Apakah Anda mempermalukan Iki kami? Mayor Jenderal Fan berdiri dan mendengus dengan dingin, dan memandang ke Departemen Pelayanan dengan keraguan. Anda tahu, Zigang Chuntian perlahan-lahan mengumpulkan kultivasi saat seseorang tumbuh, dan dibutuhkan setidaknya beberapa hal untuk mencapai sesuatu. 10 tahun. Kepala kipas, izinkan saya menekankannya lagi. Ini adalah ekaristi terlahir kembali, bukan tubuh padat. Tokugawa Naganobu mengerutkan kening dan mengoreksinya, lalu wajahnya mereda, dan dia mencibir, kalian orang China gagal berlatih, bukan berarti rakyat kerajaan matahari terbit kita tidak akan bisa berlatih. Kita diberkati Tuhan, selama kita beragama, bantuan ilahi, secara alami melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Saat dia mengatakan itu, para Hattori mengedipkan mata, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Hattori, tunjukkan tanganmu. Ya Tuan. Hattori segera mengangguk dengan hormat, dan kemudian perlahan berjalan ke tengah lapangan, melepaskan benda-benda di pinggangnya, dan kemudian melepas haori dan pakaian dalam di tubuhnya, memperlihatkan tubuh bagian atas perunggu yang kuat. Saya melihat otot-otot tubuh bagian atas bagian servis sangat bagus. Dari trapezius ke bahu, lengan, dada, dan punggung, setiap otot penuh, tegas, dan akarnya terangkat. Setiap otot seperti kepalan tangan yang padat, penuh dengan memiliki daya ledak yang kuat. Hattori tampaknya sangat bangga dengan sosoknya, dan melakukan upaya khusus untuk memamerkan sosoknya yang kuat, tetapi sebagai gantinya itu adalah ejekan. Sosok seperti dia memang sangat bagus, tetapi tidak terlalu bagus di Departemen Urusan Militer di mana tubuh ada di mana-mana. Mendengar ejekan orang-orang, Hattori hanya bisa mendengus, menoleh ke arah Hu Haifan dan yang lainnya, dan berkata dalam bahasa China yang belak-belakan, Kepala Hu, saya tahu bahwa untuk menunjukkan ketangguhan fisik Anda orang China suka melakukan tendangan dan tamparan. Batu yang dihancurkan dan metode lain yang canggung dan inferior, dan saya, Hattori, telah mempraktikkan ekaristi kebangkitan sakral yang legendaris. Metode tampilan secara alami jauh lebih maju. Tolong minta seseorang untuk membantu saya menemukan pistol. Pistol. Hu Haifan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Ya, pistol. Hattori berkata bahwa dia menepuk dadanya yang bengkak dengan kuat, dan berkata dengan bangga, meskipun tingkat ekaristi kelahiran kembali, saya tidak terlalu tinggi, tetapi peluru dari pistol mengenai saya, menggelitik hampir sama. Begitu suaranya jatuh, ada keributan di seluruh tempat latihan. Bukankah ini sangat bagus? Tenang, tenang. Semuanya sangat sunyi bagiku. Melihat ini, sekelompok pemimpin skuadron buru-buru berdiri dan meneriaki anggota tim mereka. Hu Haifan dan Mayor Jenderal Fan segera mengerutkan kening dan ragu-ragu. Mereka tidak meragukannya. Mereka baru saja berlatih sampai batas tertentu dan memang bisa menahan kekuatan pistol biasa dan bahkan peluru senapan, tetapi Hattori ini masih muda. Siapa yang tahu jika dia membual? Bagaimana jika mereka diberi pistol,
dan Departemen Servis memiliki 3 yang panjang dan 2 yang pendek. Bagaimana jika Swordmaster League meminta mereka untuk menyentuh porselen lagi? Tokugawa Nagasaki sepertinya melihat kekhawatiran Hu Haifan dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Direktur Hu, jangan khawatir, Hattori pasti akan baik-baik saja, dan saya berjanji kepada Anda bahwa bahkan jika terjadi kesalahan, itu tidak ada hubungannya dengan Departemen Urusan Militer Anda. Kami secara sukarela, kami menanggungnya. Melihat Tokugawa Naganobu mengatakan ini, Hu Haifan akan tampak pelit jika tidak setuju, dan dia benar-benar ingin melihat apa yang istimewa dari Ekaristi hidup yang dilatih oleh Hattori, jadi dia mengangguk dan menoleh. Mayor Jenderal Chong Fan memerintahkan, Kipas Tua, Anda secara pribadi membawa seseorang untuk mencarikan mereka beberapa pistol. Ingat, pistol semi-otomatis biasa bisa digunakan. Iya. Mayor Jenderal Fan segera setuju dan bangkit untuk memanggil guru untuk pergi. Hei, adik-adikku dari Departemen Intelijen Militer, mendengarkan tawa kecilmu barusan sepertinya sangat meremehkan kami. Tokugawa Nagasaki tersenyum dan melirik perwira intelijen militer yang duduk di lapangan, dan berkata, ayo, kalau kamu punya kemampuan, kamu juga bisa keluar dan bersaing dengan muridku. Oh ya, dengan kemampuanmu. Mungkin mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Jika ada yang tidak takut mati, mereka bisa mencobanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.